malam pemirsa, perkenalkan saya Widya, jurnalis dari MNC Portal. Kini saya tengah berada di gedung Kemenak HM Tamrin, Jakarta Pusat, Minggu 10 Maret 2024. Saat ini saya tengah berada di penentuan sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Pemirsa, sebelum diadakan konferensi sidang isbat ini, Kementerian Agama melakukan diskusi bersama dengan para ormas-ormas lainnya, baik Muhammadiyah, PBNU, Persis, Hidayah dan sebagainya, di mana anggota tim Hisab Ruqyat Kemenak, Bapak Cecep menyatakan bahwa satu penentuan awal 1 Ramadan 1445 Hijriah akan jatuh pada tanggal Selasa 12 Maret 2024. Kini saya tengah menunggu hasil sidang isbat secara tertutup yang dipimpin oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas pada pukul 7 malam tadi. Sebagai informasi sebelumnya, organisasi Islam Muhammadiyah akan menggelar puasa pada 11 Maret 2024 besok. Kemudian untuk PBNU sendiri baru saja mengumumkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada tanggal 12 Maret 2024. Dan keduanya telah memberikan informasi kepada Kementerian Agama untuk dibawa di sidang tertutup pada malam ini. Sementara itu, kami juga melihat pemirsa, saat ini saya Widya Misela, jurnalis dari MNC Portal, kini tengah berada di Kementerian Agama HM Rashidi, Jakarta Pusat pada Minggu 10 Maret 2024. Kini saya tengah mengikuti penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah atau awal puasa di tahun 2024 Masehi. Sebelumnya Kementerian Agama juga melakukan diskusi bersama para ormas Islam di Indonesia dan bersama dengan Duta Besar, Turhadi Duta Besar, BRIN, kemudian dari pemerintah juga ada Mahkamah Agung, Komisi 8 DPR RI, dan Majelis Ulama Indonesia, serta anggota-anggota tim Hisab Ruqyat dari Kementerian Agama. Kemudian sebelumnya pada pukul 5 sore tadi, anggota tim Hisab Ruqyat Kemenak, Cecep Nurwendaya, memaparkan data posisi hilal menjelang awal Ramadan 1445 Hijriah, di mana posisi hilal saat ini untuk hari Minggu kurang dari 1 derajat dan tidak memenuhi kriteria MABIMS atau kriteria yang digunakan Kementerian Agama untuk melihat posisi hilal, di mana berdasarkan hasil kesepakatan ketentuan ketinggian hilal itu ditetapkan sebanyak 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Namun pada pemaparan anggota tim Hisab Ruqyat Kemenak, Cecep Nurwendaya, mengatakan bahwa tinggi hilal di Indonesia kurang dari 1 derajat, pemirsa. Kemudian sehingga karena belum masuk kriteria MABIMS yang digunakan oleh pemerintah Indonesia, maka diperkirakan awal Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada 12 Maret 2024. Sebelumnya pada pukul 7 malam tadi, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama juga telah menetapkan awal Ramadan 1445 Hijriah, di mana disampaikan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yaitu Bapak Yahya Khalil Stakuf, di mana 1 awal Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada Selasa 12 Maret 2024. Di mana tadi Gus Yahya sendiri melaporkan bahwa PBNU mengamati sekitar 38 titik di seluruh Indonesia, namun dari Sorong hingga Aceh hasil hisapnya masih sangat kecil, yaitu di antara 0 derajat 30 menit, sehingga belum memenuhi syarat imkan ruqyat.
Sebelumnya untuk Ormas Islam Muhammadiyah telah menetapkan 1 awal Ramadan 1445 Hijriah pada 11 Maret besok. Jadi untuk organisasi masyarakat Muhammadiyah akan berpuasa besok dan 11 Maret 2024. Untuk PBNU baru saja dilaporkan pada pukul 7 malam tadi oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bapak Yahya Khalil Stakuf, di mana PBNU menetapkan 1 awal Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada Selasa 12 Maret 2024. Dan untuk hasil dari Ormas Muhammadiyah dan PBNU telah diserahkan kepada Kementerian Agama untuk dilakukan diskusi dalam sidang tertutup yang saat ini tengah digelar di HM Rasjidi Kementerian Agama Jakarta Pusat Minggu 10 Maret 2024. Selamat malam pemirsa, saat ini saya Widya Mesela, jurnalis dari MNC Portal, kini tengah berada dalam gelaran sidang penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah di Kementerian Agama Jakarta Pusat Minggu 10 Maret 2024. Sebelumnya pada pukul 5 sore tadi digelar diskusi pemaparan oleh tim Kementerian Agama beserta dengan ormas-ormas Islam dan Duta Besar Negara Sahabat, serta ada dari pemerintah, Komisi 8 DPR RI, kemudian Mahkamah Agung, kemudian ada BRIN juga, dan ormas-ormas lainnya. Di mana pada kesempatan itu anggota tim Hisab Ruqyat Kemenak, Bapak Cecep Nurwendaya, memaparkan bahwa berdasarkan kriteria Mabims, yaitu kriteria penentuan awal bulan Hijriah yang digunakan Kementerian Agama, di mana ketinggian hilal itu ditetapkan 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat, itu masih belum dapat terlihat pemirsa. Jadi anggota tim Hisab Ruqyat Kemenak Cecep melihat bahwa di Indonesia ini hilalnya masih kurang dari 1 derajat atau sekitar 0,74 derajat, jadi kurang dari 1 derajat. Sedangkan berdasarkan kriteria Mabims yang ditetapkan oleh pemerintah atau oleh Kementerian Agama adalah ditetapkan 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat pemirsa. Jadi di Indonesia, tim Hisab Ruqyat Kemenak memperkirakan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah akan jatuh pada tanggal Selasa 12 Maret 2024. Hal ini karena memang dilihat berdasarkan ketentuan yang digunakan oleh Kementerian Agama, yaitu ketentuan berdasarkan hasil kesepakatan dari Menteri Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang bernama Mabims, di mana ketentuan ketinggian hilal itu ditetapkan sebanyak 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat pemirsa. Sedangkan untuk hari ini hingga pukul 18 detik hilal di Indonesia sulit diamati karena masih berada di 0,74 derajat atau kurang dari 1 derajat pemirsa. Ya. Kemudian baru saja pada pukul 7 malam tadi, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU telah mengumumkan bahwa awal 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada 12 Maret 2024. Berdasarkan pantauan dari 38 titik di seluruh Indonesia, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bapak Yahya Khalil Stakuf mengatakan bahwa timnya tidak melihat bulan, dan menurut hasil hisapnya masih sangat kecil pemirsa, yaitu di antara 0 derajat 30 menit. Sehingga PBNU menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah akan jatuh pada Selasa 12 Maret 2024. Dan hasil ruqyat yang dimiliki oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama juga telah diserahkan kepada Kementerian Agama untuk dibawa di dalam sidang tertutup yang kini tengah berlangsung sejak pukul 7 malam tadi.
Selamat malam pemirsa, perkenalkan saya Widya, jurnalis dari MNC Portal. Kini saya tengah berada di Kementerian Agama di Jalan MH Tamrin untuk mengikuti Selamat malam pemirsa, saya Widya. Selamat malam pemirsa, saya koneksi terlambat lagi. Iya. Baik, selamat malam pemirsa, saya Widya, jurnalis dari MNC Portal. Kini saya tengah berada di Kementerian Agama untuk mengikuti penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah 10 Maret 2024 di Kemenak MH Tamrin Jakarta Pusat, pemirsa. Sebelumnya pada pukul 5 sore tadi, Kementerian Agama juga telah melakukan diskusi bersama dengan organisasi masyarakat seperti PBNU, Muhammadiyah, Persis dan sebagainya. Kemudian turut hadir juga dari pemerintah Mahkamah Agung, Komisi 8 DPR RI, kemudian ada juga dengan BRIN dan tim peneliti lainnya. Di mana berdasarkan berdasarkan hasil diskusi, anggota tim Hisab Ruqyat Kemenak yaitu Bapak Cecep Nurendaya mengatakan bahwa posisi hilal di Indonesia ini masih kurang dari 1 derajat, pemirsa. Jadi hanya 0,74 derajat gitu. Sebelumnya Kementerian Agama atau pemerintah atau Kementerian Agama menggunakan ketetapan MABIMS, yaitu ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, Menteri Brunei Darussalam, Malaysia dan Singapura, di mana ketentuan ketinggian hilal ditetapkan sebanyak 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat, pemirsa. Sedangkan berdasarkan pernyataan dari anggota tim Hisab Ruqyat Kemenak, Bapak Cecep Nurendaya, ini tinggi hilal di Indonesia masih kurang dari 1 derajat atau 0,74 derajat, pemirsa. Jadi diperkirakan 1 awal Ramadan 1445 Hijriah akan jatuh pada Selasa 12 Maret 2024, pemirsa. Dan sebelumnya juga pada pukul 7 malam tadi, PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, mengumumkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah sebelumnya tadi pada pukul 7 malam tadi, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah mengumumkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah juga jatuh pada Selasa 12 Maret 2024. Tadi juga baru disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bapak Yahya Khalil Stakuf yang melaporkan bahwa berdasarkan hasil pelaporan di 38 titik di Indonesia juga, ternyata hasil hisab di Indonesia ini juga masih kecil, pemirsa. Jadi masih di 0 derajat dan 30 menit. Jadi belum memenuhi syarat imkan ruqyah yang tadi saya jelaskan MABIMS Indonesia, yaitu ketetapan di Indonesia adalah 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat, pemirsa. Kemudian selain PBNU, sebelumnya sebulan yang lalu juga ormas besar di Indonesia yaitu Muhammadiyah juga telah mengumumkan awal Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada 11 Maret 2024 atau besok. Jadi untuk Muhammadiyah malam ini berpuasa dan besok akan menggelar puasa pertamanya.
Sebelumnya, pemirsa, saat ini saya tengah berada di Kementerian Agama mengikuti sidang isbat penetapan 1 awal Ramadan 1445 Hijriah, di mana diprediksi untuk Kementerian Agama atau pemerintah diprediksi akan berpuasa pada Selasa 12 Maret 2024, pemirsa, dikarenakan berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan pada pukul 5 sore tadi oleh anggota tim Hisab Ruqyat Kemenak, yaitu Bapak Cecep Nurwendaya, yang mengatakan bahwa tinggi hilal di Indonesia ini masih kurang dari 1 derajat atau hanya 0,74 derajat, pemirsa. Dimana sesuai dengan kriteria atau hasil kesepakatan dari Menteri Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau MABIMS, ketentuan ketinggian hilal itu ditetapkan sebanyak 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Jadi di Indonesia baru kurang dari 1 derajat atau 0,74 derajat, pemirsa. Jadi diperkirakan puasa akan dimulai pada 12 Maret 2024 atau hari Selasa. Walaupun begitu, untuk organisasi masyarakat lainnya seperti Muhammadiyah akan melaksanakan puasa pada besok 11 Maret 2024, pemirsa. Jadi 1 hari lebih awal. Karena Muhammadiyah sendiri menggunakan wujudul hilal atau hisab yang sudah dapat ditentukan melalui kalender Hijriah secara global. Hasil diskusi yang dijelaskan oleh Kementerian Agama pukul 5 sore tadi dilanjutkan dengan sidang tertutup pada pukul 7 tadi, di mana Menteri Agama memimpin sidang secara tertutup, di mana menentukan penetapan awal 1 Ramadan 1445 Hijriah, dan sebelumnya data-data itu juga didapatkan dari ormas-ormas Islam ormas Islam di Indonesia, misalnya seperti PBNU. Tadi juga Bapak Ketum PBNU Gus Yahya Kolestakuf mengatakan bahwa hasil yang didapatkan oleh tim Lembaga Falakiyah PBNU telah diserahkan secara real time kepada Kementerian Agama. Selamat malam, pemirsa. Saya kembali lagi bersama saya Wijaya Misela, jurnalis dari MNC Portal. Kini saya tengah berada di penetapan 1 Ramadan, sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah atau awal puasa kita di 2024, pemirsa. Saat ini Kementerian Agama pada pukul 7 malam tadi melakukan sidang tertutup, yaitu ingin menentukan tanggal berapa awal puasa masyarakat ratusan juta masyarakat Indonesia besok. Pemirsa, mohon ditunggu sebentar lagi Menteri Agama akan keluar untuk menyampaikan konferensi pers terkait dengan terkait dengan hasil sidang isbat penetapan 1 awal Ramadan 1445 Hijriah, pemirsa. Jadi yang tadi saya sampaikan itu baru prediksi dari Kementerian Agama. Yang saya sampaikan tadi baru saja itu hanya prediksi, pemirsa. Jadi pukul 5 sore tadi Kementerian Agama melakukan diskusi bersama ormas-ormas besar di Indonesia. Turut hadir juga dari pemerintah, yaitu Mahkamah Agung, kemudian Komisi 8 DPR RI, beserta duta besar negara sahabat lainnya, yang mengatakan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada Selasa 12 Maret 2024.
Hal ini disampaikan juga laporannya bahwa untuk ketinggian ketinggian hilal di Indonesia masih kurang dari 1 derajat atau 0,74 derajat. Padahal berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau MABIMS, yang kini ketetapan itu digunakan oleh Indonesia, di mana ketentuan ketinggian hilal ditetapkan sebanyak 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Jadi untuk pelaporan pada pukul 5 sore tadi bahwa ketinggian hilal di Indonesia itu baru kurang dari 1 derajat, menyebabkan berpotensi bahwa puasa untuk awal Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada Selasa 12 Maret 2024. Setelah itu setelah berdiskusi, Kementerian Agama melakukan sidang tertutup untuk menentukan awal Ramadan 1445 Hijriah. Nah, penentuan ini juga telah melibatkan sejumlah ormas Islam, dan ormas Islam seperti Muhammadiyah dan pengurus besar Nahdlatul Ulama juga telah mengirimkan datanya secara real time. Sebelumnya, pemirsa, saat ini Menteri Agama telah keluar ingin menjelaskan terkait penetapan awal 1 Ramadan 1445 Hijriah, pemirsa. Mari kita tunggu bersama penetapan awal 1 Ramadan 1445 Hijriah. Pemirsa, sebentar lagi kita akan mendengarkan konferensi pers terkait sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Kementerian Agama baru saja menyelesaikan sidang tertutup bersama dengan organisasi masyarakat, yaitu PBNU dan Muhammadiyah. Pemirsa, sebentar lagi kita menunggu kehadiran Menteri Agama Bapak Yakut Khalil Qomas. Nanti juga turut hadir dari perwakilan Majelis Ulama Indonesia dengan Ketua Komisi 8 Bapak Ashabul Kahfi. Pemirsa, berikut adalah Menteri Agama ingin menyampaikan preskon terkait dengan pemirsa, sudah masuk Menteri Agama kita untuk menyampaikan terkait penetapan awal Ramadan 1445 Hijriah. Pemirsa, di tengah adalah Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, kemudian di sebelah kanan adalah Wakil Menteri Agama Bapak Rahmat Daisuki, kemudian di samping Bapak Daisuki adalah dari Bimas Islam yaitu Bapak Kamarudin Amin. Kita mulai ya. Kawan-kawan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komisi 8 DPR RI Bapak Ashabul Kahfi, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Saiful Rahman Basuki, Pak Kiai Haji Abdullah Tedi, perwakilan dari MUI dan Pak Dirjen Bina Masyarakat Islam Profesor Dr. Kamarudin Amin, dan kawan-kawan media sekalian yang berbahagia, khususnya kepada para pemirsa di rumah, seluruh umat Islam di seluruh Indonesia yang berbahagia. Kami sudah melaksanakan sidang isbat dan diikuti oleh Ketua Komisi 8 DPR RI, Pak Ashabul Kahfi, perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia, para pejabat eselon 1 dan eselon 2 Direktorat Jenderal Bimas Islam, para pimpinan ormas Islam atau yang mewakili
para ahli ilmu falak atau astronomi dari UIN atau IAIN dan atau IAIN ya, perwakilan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN dari Bosca ITB, dari Badan Informasi Geospasial dan Planetarium Jakarta, dan tentunya juga diikuti oleh anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama. Sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal yang disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi minus 0 derajat 20,2 menit sampai dengan 0 derajat 52,09 menit, dan sudut elongasi 2 derajat 14,78 menit hingga 2 derajat 41,84 menit. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab. Ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib tadi sidang isbat baru kita mulai, yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang isbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, dan perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru'yat yang telah dilaksanakan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang dari 134 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dan Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkan ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman 4 negara MABIMS tadi dalam menetapkan awal bulan Komariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Masehi. Ini kawan-kawan media sekalian yang saya hormati, hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama, dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa dengan kekhusyukan. Saat ini kita ketahui bahwa ada beberapa perbedaan dan itu lumrah saja, namun kita harus tetap saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi sehingga tercipta suasana yang kondusif. Kawan-kawan media, para pemirsa di rumah, dan seluruh umat Islam di Indonesia, ini laporan dari sidang isbat yang baru saja selesai, dan tentu nanti saya akan persilakan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk juga bisa menyampaikan beberapa hal yang dianggap penting untuk diketahui oleh seluruh masyarakat, utamanya umat Islam, dan Bapak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG sebagai wakil rakyat kita semua untuk mewakili seluruh rakyat Indonesia untuk bagaimana kita menjalankan ibadah puasa tahun ini. Untuk itu saya persilakan terlebih dahulu Kiai Haji Abdullah Jaidi dari Majelis Ulama Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan nu'amilu biha an-najah fi a'malina wa taharukatina fi sabilillahi wa irsa'i qawaidiha. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-qa'il taraktukum 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Wakil Menteri Agama, Bapak Presiden, Bapak Ketua Komisi 8 DPR RI, dan para hadirin sekalian. Baru saja kita selesai melaksanakan sidang iftar awal Ramadan 1445 Hijriah. Alhamdulillah telah terjadi kesepakatan dan penjelasan berkenaan dengan hasil daripada Ru'yatul Hilal di seluruh wilayah Indonesia, yang dimana pada malam hari ini tidak terlihat Ru'yatul Hilal. Dengan demikian maka 1 Ramadan 1445 Hijriah akan jatuh pada tanggal 12 Maret 2045 yang insya Allah sama-sama akan kita laksanakan. Terpulang dengan sementara saudara-saudara kita dari Muhammadiyah dan lain-lainnya yang esok hari akan melaksanakan ibadah puasa, marilah kita bersama-sama hendaknya saling menghormati tentang perbedaan itu. Allah menyatakan wala yazaluna mukhtalifin manusia itu akan senantiasa berselisih. Kami mengatakan bahwa ikhtilaf umatul rahmah, bahwa ikhtilaf kita ini adalah rahmah bagi kita. Oleh sebab itulah maka kita harus saling menghormati, saling menghargai antara yang satu dengan yang lain. Tidak perlu kita bincangkan masalah ini dan membesar-besarkan masalah ini dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang terpenting adalah di mana dalam ibadah puasa kita, marilah kita tingkatkan kesolehan ibadah kita Ramadan dengan puasa dan qiyam Ramadan dan sedekah, yaitu dengan kepedulian sosial kita juga, yaitu kepedulian sosial kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita, fakir miskin dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah marilah kita menjaga persatuan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah dan ukhuwah basyariah kita. Dan yang keempat adalah setelah pemilu ini marilah kita tetap bersatu, mengayunkan langkah bersama-sama membangun negara Republik Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Pada akhirnya marilah kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita, khususnya pemimpin kita dalam mengemban amanah kepemimpinan di masa yang akan datang, sehingga akan tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara Indonesia yang adil, makmur serta kemakmuran rohani. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak B. Abdullah. Jadi selanjutnya Bapak Dr. Syariful Kafi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Yakub Khalil Qomas. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Bimas Islam. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia. Yang saya hormati para kiai, ulama, pimpinan ormas Islam dari berbagai organisasi keagamaan dan pondok pesantren yang hadir pada malam ini. Hal ini juga berdasarkan dengan kriteria Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu